Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan bersama-sama menyimak serta menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana kali ini seorang apologet Kristen, dia sangat cerdas. Dia bertanya kepada Ustadz Tsuma mengenai kitabnya sendiri. Dan di sini kita akan melihat bagaimana Ustadz Tsuma kelabakan untuk menjawab pertanyaan yang simpel dari seorang apologet Kristen ini. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak diskusi atau debatnya. Saya harap kita juga bisa menonton diskusi ini dari awal hingga pada akhirnya, supaya kita tidak salah mengerti, bahkan kita juga bisa dicerdaskan, dan ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua, bagaimana kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain yang terus mempertanyakan iman kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tadi itu surat Al-An'am ayat 101. Dia Al-Quran, Allah, Al-Quran, iya. Terus. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Titik. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa Bang kok ada bagaimana mungkin dia punya anak, padahal dia tidak punya istri? Kan Allah itu kan zat. Kenapa ada ayat ini? Gitu. Coba Bang jelasin Bang. Oke, baik. Jadi orang Yahudi, orang Kristen, dan orang-orang lain di luar Islam itu, termasuk orang musyrik Arab pada masa itu menjadikan sembahan-sembahan mereka sebagai sekutu selain daripada Allah. Mereka menganggap bahwa yang mereka sembah itu adalah anak-anak Allah. Mereka menuduh Nabi Isa anak Allah, kemudian Al-Lata, Al-Uzza, Manat itu adalah anak Allah. Allah mengatakan kemudian, Badi'us samawati wal ard. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin dia memiliki anak? Lam takul lahu sahiba. Padahal dia tidak mempunyai sahib, tidak memiliki teman, tidak memiliki kerabat, tidak memiliki istri, tidak memiliki pasangan. Kenapa demikian? Karena Allah itu cuma satu. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ayat ini dikarenakan orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah. Di ayat sebelumnya, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinnah wa khalaqahum wa kharaqu lahu banin wa banat bighairi ilmi. Mereka menuduh Allah itu memiliki sekutu, memiliki anak, padahal mereka berbohong. Dengan mereka menuduh Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Maka dijawab, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Diterangkan, maha suci dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka tuduhkan. Tuh, ini sudah dijawab nih. Maha suci Allah dari hal-hal yang dituduhkan. Abang gitu. sudah menjawab. Cuma maksudnya, kenapa nggak jawabannya dia Allah pencipta langit dan bumi, beliau adalah zat? Kenapa nggak begitu aja? Kenapa kok padahal dia tidak punya istri? Kan begitu. Saya logika awam aja loh Bang. Berarti kan di sini menyiratkan Allah itu jadi kayak manusia, kayak makhluk gitu. Itu maksud saya. Justru kalau Anda mendalami bahasa Arab, istri sebenarnya yang dimaksud istri yang sesungguhnya itu adalah zauja. Sedangkan di ayat itu kan bukan zauja. Ayat itu hanya menceritakan bagaimana Allah kemudian dituduhkan memiliki anak, sehingga Allah kemudian menyatakan data sebelumnya, maha suci subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari sifat-sifat yang digambarkan oleh mereka, yang dituduhkan oleh mereka. Sudah dijawab kok itu, maha suci Allah dari tuduhan mereka. Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya pasangan, Allah punya kerabat. Itu udah pasti tuh. Makanya memahami Al-Quran itu harus memahami dari original teksnya, bukan terjemahannya. Makanya umat Islam terjemahannya salah Bang. Tidak salah. Terjemahannya. Tidak salah. Anda yang memahaminya yang keliru.
Ya kan kita Seperti kan itu. orang awam bang, kan Ya, kadang alhamdulillah. Makanya saya jawab. berdasarkan teks Ya, gitu. sudah saya jawab. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu. Fa'budu, maka sembahlah Allah. Itu kan sudah dikatakan begitu. Ya, artinya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala dituduh, maka Allah mengatakan zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maka sembahlah Allah, dialah memelihara segala sesuatu. Nah, pertanyaan Anda saya sudah jawab. Bolehkah saya tanya ulang? Sebentar. Tadi Saudara. Bang Juma, mohon maaf ada yang mau nanggapin. Oke. Bang, Saya bertanya dulu, Sebentar. saya bertanya dulu, saya Biar bertanya kita dulu. Bang, nanti Sebentar habis lah, ini bertanya. sebentar lah. Silakan Bang Oke. mundur Oke, dikit, tanggapi. oke. Silakan. Tadi kan Anda berkata bahwa Allah tidak punya sekutu, kan begitu? Ya. Allah tidak punya sahabat atau apa? Ya. Sekarang saya tanya sama Anda, di dalam surat Maryam 83 di situ katakan bahwa Ya. dia mengutus setan-setan. Apakah dia tidak bersekutu dengan setan-setan? Oke, saya jawab tuduhan Anda ya. Di dalam kitab Al-Qur'anul Surat Karim. berapa tadi, Bang? Mundur Tunggu, dikit. tunggu. Maryam 83. Oke, Mari, oke. mari, mari. Jadi Anda punya perkataan tadi yang mengatakan bahwa Allah tidak bersekutu. Nah, Ya. itu bisa dipatahkan ya. Sabar, Jadi di situ surat sabar Maryam dulu, 83 sabar ya. dulu, sabar. Saya jelaskan. Bang Oke. Juma, Ya. sebentar saya baca Bang. Ya, jangan. biar Ya, silakan. Ingat ya, ini sudah dua pertanyaan ya. Nanti Ya, saya ya. juga dua pertanyaan. Oke. Ya, enggak, ini tanggapan. Iya, bukan nanti saya akan pertanyaan. ajukan dua pertanyaan. Anda kan bertanya tentang Sebentar, sekutu. Oke. ya. dulu Bang Juma. Biasa saja. Setelah Ya, itu, silakan. Santai lah semua. tidakkah Iya. engkau memperhatikan Siap-siap pertanyaan saya meluncur ya. bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Itu Bang. oke. Ya, artinya di situ bahwa yang tadi kamu katakan bahwa Allah tidak punya sekutu, jelas di situ ya. Allah bersekutu dengan setan-setan. Dengan setan. Itu jelas di situ ya. Oke, Berarti saya- apa saya yang jawab. Anda katakan di situ berarti Anda sudah melakukan satu tindakan kebohongan. Oke, silakan. Ya. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Oke. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya tadi saya sudah membaca la ilaha illahu terkait dengan ketuhanan, tidak ada Tuhan selain Dia. Wattahazu min dunillah alihatan liyakunu lahum izza. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain daripada Allah agar Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Kalla, sama sekali tidak. Sayakfuru nabi ibadatihim wa yakunun alaihim dibda, kata Allah. Kelak mereka, ya, sesembahan mereka itu kelak akan mengingkari penyembahan Anda- mereka. Anda tidak menjawab. Sabar dulu. Anda tidak menjawab. Sabar, saudara. Itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya. Sabar. Diam. Kalla, sama sekali Jadi- tidak. Baik, sabar dulu. Saya Aduh. kufuruna bi ibadatihim. Aduh, apa Tidak, itu? mereka sembahan mereka itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan Anda akan menjadi tidak musuh menjawab. bagi mereka. Ini maksud nih. Mana jawabnya? Ini maksud. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka fala ta'jal alaihim. Maka janganlah engkau wahai Nabi Muhammad tergesa-gesa meminta azab terhadap mereka. Inna na'uddu lahum adda. Karena mereka menghitung, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Kata Allah, yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat wa nasuqul mujrimina ila Mana? jahannam. Jawabannya mana? Ini saya sudah Jawabannya menjawab. mana? Sabar. Kamu tadi Ini mengatakan. sudah saya Begini, jawab. kamu tadi Ini saya mengatakan. sudah jawab. Dan Berarti kami omonganmu omongan akan besar. menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam Omonganmu dalam omongan besar keadaan tidak dahaga. menjawab. Kamu Oke? mengatakan tadi Oke? ya. Maka Allah mengatakan kamu tahazar rahmanu walada. Kamu Dan mereka mengatakan berkata tadi. Allah yang Maha Pengasih mempunyai Allah tidak anak. punya sekutu. Laqad ji'tum syai'an Di situ idda. dikatakan Sungguh kamu telah membawa bahwa sesuatu yang mungkar. Allah mau mengutus Oke? setan-setan. Kardus Artinya samawati di wa situ yatafattarna argumenmu minhu wa tanshaqqul dipatahkan. ardu wa tahirrul jibalu hatta. Apa ini? Hampir saja langit terpecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena Jangan, ucapan itu. jangan banyak mulut, katanya kamu pintar. Jadi menjawab kamu. Andau lirrahmani walada. Mana Karena mereka jawabanmu? menganggap Allah Maha Pengasih mempunyai Mana anak. jawabanmu? Jadi sudah Ini dikatakan. jawaban saya. Mana? Ini jawaban saya.
Ini jawaban saya. Ini jawaban saya. Ini jawaban saya. Kenapa kesurupan? Kenapa? Yang kesurupan kamu. Saya sudah menjawab. Sekutu yang dimaksud di sini adalah tidak ada Tuhan selain dirinya. Di situ dikatakan dia bersekutu dengan setan. Kalau dia Tidak ada mengutus sekutu, setan. tidak ada sekutu. Di Tidak ada situ sekutu. dikatakan, Tidak berarti ada argumenmu sekutu dengan patah setan. gitu. Allah Mulut tidak besarmu bersekutu patah, dengan ya. setan. Sama Mulut seperti besarmu patah di situ, ya. sabar. Oke. Sama seperti 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya, roh setan yang diutus oleh Tuhan itu berkuasa atas Saul. Apakah Anda ingin mengakui bahwa ini bersekutu dengan setan? Jawab. Oke, Jawab. kamu tadi mengatakan, Jawab. kamu belum bisa menjelaskan. Di situ dikatakan, keesokan harinya, patah ya semua ya? iblis Patah yang semua. disuruh oleh Patah Theos semua Elohim argumen mulut pergi besarmu untuk patah. berkuasa Di kepada situ Saul. dijelaskan. Tadi kamu Pertanyaan mengatakan, saya, kamu belum menjawab berdasarkan pertanyaan 1 saya. Samuel 18 nomor 10, Kamu belum Tuhan menjawabkan. mengutus iblis kepada Saul Kamu agar di Saul situ kemudian tidak tersesat. bisa Pertanyaan saya, menjawab pertanyaan yang sama. Cuma Apakah Anda patah. ingin mengatakan Patah. atau ingin mengingkari Ya, patah ya, 1 Samuel cuma ya. 18 nomor 10, Oke, di situ Tuhanmu sudah patah ya. bersekutu dengan Teman-teman, iblis. Bisa dengar nggak? ya. Cuma sudah Bisa nggak? patah ya teman-teman ya. Bisa Sudah nggak? patah ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya sudah menjawab. Di Nah, situ nah, dia tidak giliran menjawab saya bertanya. satu pun pertanyaan kami. Di situ Giliran saya kami mengatakan, kamu mengatakan bahwa Giliran saya Allah bertanya. tidak punya sekutu. Giliran Makanya saya saya bertanya. menanyakan kepada kamu, Giliran saya bagaimana bertanya. kamu mengatakan bahwa Allah tidak bersekutu? Giliran Sedangkan saya di bertanya. surat Maryam nomor 3 di situ dikatakan Giliran saya bertanya. Silakan. Allah mengutus Oke, setan. suruh diam Artinya di situ. yang berilmu ini dulu, suruh diam. Kamu yang tidak ada ilmu, kamu yang tidak berilmu ya. Pertanyaan Oke. Jadi saya, semua tidak bisa pertanyaan menjawab saya. ya. Oke. Pertanyaan saya. Itu sudah tidak bisa menjawab. Silakan. 1 Samuel 18 nomor 10. Kamu aja tidak bisa menjawab. Sebentar. Tidak jawab. minta Saya dijawab. baca. Saya bacakan. Keesokan harinya, Giliran orang dia ini si mundur ini nggak bisa diskusi dia. Kamu yang tidak bisa diskusi, semua goblok Giliran ini saya. tidak bisa menjawab. giliran saya. Kamu aja yang Jawab terus. apa? Makanya Giliran Semua ini saya. goblok tidak bisa menjawab. orang jelasin benar. Jelasin apa? Apa yang dijelasin? Apa yang dijelasin? Giliran saya. 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Theos diutus untuk menguasai Saul. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu sekongkol? Sabar. Bersekutu dengan iblis. Satu. Matius Umat tahu tidak bisa 4. jawab. Matius 4 nomor 1. Tuhan membawa Yesus untuk dicobai iblis. Apakah setan dan iblis, Tuhanmu dan iblis bersekongkol untuk mencobai Yesus? Jawab. Saya jawab ya. Ya, Saya jawab ya. silakan. Oke. Saya baca dulu dari ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu dengki Daud. Ayat 10. Keesokan harinya roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti hari-hari atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud bermain kecapi seperti hari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi Bang Juma, Apa? bukan Tuhan yang bersekutu dengan iblis, Ya, ini tapi karena Tuhan iri mengutus. hatinya kebencian si Saul lah, maka iblis itu datang menguasai hidupnya karena dia sudah benci, dendam, kesumat dengan si Daud. Karena Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu kalah. Maka Patah ya. Saya jelaskan dulu. Saya tanggapin. Sebagaimana kalian juga menanggapi. Saya tanggapin. Buta huruf patah kamu. Saya tanggapin. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka. Dengar. Ini giliran saya dong. Giliran saya. Saya tanggapin. Diam. 2 Tesalonika 2 nomor 11.
13. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan kebohongan. Itu satu. Kemudian di dalam 1 Samuel 16 nomor 14 15. Tetapi Sudah patah kamu. Diam. Sudah patah kamu. Ini giliran saya. Kamu sendiri tidak bisa menjawab. Kamu tanggapi, ini giliran saya. Tidak bisa menjawab kamu. 1 Samuel 16. Tidak bisa menjawab kamu. Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan. Sudah patah 1 kamu. Samuel 16 nomor 14. Samuel sekarang diganggu oleh roh iblis yang berasal dari Tuhan. Sudah dipatah. Nomor 15-nya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya. Jadi teman-teman, mulut besar, ini cuma mulut besar. Mulut besar tidak bisa dijawab. Yang berasal dari Mulut besar tidak bisa dijawab. Ganggu engkau. Mulut besar tidak bisa dijawab. Ya? Kemudian datanglah kepadanya saudaranya laki-laki perempuan dan Udah patah, udah lari dari konteks. Lari. Udah patah kamu. Oleh dia karena segala Udah patah kamu. Sudah patah. Surat Maryam 83 sudah patah kamu. Surat Maryam 83 surat patah kamu tidak bisa jawab. Ya. Segala yang ada dalam kuasa. Ya, sudah dikatakan di situ surat Maryam ayat 83 sudah patah kamu di situ tidak bisa menjawab. Tidak bisa dijawab, teman-teman. Turunkan aja si penghujat ini tidak bisa dijawab. Buta huruf ini diturunkan karena tidak bisa dijawab. Baru kali ini katanya orang pintar tidak bisa menjawab. Ya. Di sini surat 83 segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Sudah patah kamu semua. Iblis Sudah dari patah hadapan Theos. Sudah patah mulut besarmu sudah patah. Ya. Saya ulang lagi. Kalau Ya, mereka tidak ini mau diam, saya ulang lagi. mulut besar ini Ayub sudah 1 nomor patah, 12. teman-teman ya. Mulut besar ini sudah dipatahkan. Mulut besar ini sudah tidak bisa jawab. Wahai iblis, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap diri. Brohos, turunkan saja. Tidak bisa menjawab. Surat Maryam 3, dia sendiri tidak bisa menjawab. Berfirmanlah Theos kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya dalam kuasamu. Saya ulang satu kali lagi. Sekarang yang lain turun dulu ya. Ayub 1:12. Ayub 1 nomor 12. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Berarti Tuhan dan Bang Hos, iblis turunkan yang lain dulu Bang Hos. Biar kita sama dia. Iblis Turunkan yang lain dulu Bang Hos. Yang lain itu turunkan dulu Bang Hos. Kalau dia pintar, turunkan yang lain dulu Bang Hos. Ya. Yang lain turunkan dulu Bang Hos. Turunkan dulu. Iya, turunkan biar gak ribut. Ya biar gak ribut. Iya, itu turunkan Hos. Ini sesi kedua. Oke. Sesi kedua. Hos. Ya. Di situ Saya lagi. Di situ sudah tidak bisa jawab ya dia. Baru satu pertanyaan. Dia tidak bisa menjawab ya. Yang kedua Dia sudah dipatahkan tadi ya. Dengar. Saya baru satu pertanyaan. Saya masuk ke pertanyaan kedua. Kamu tidak bisa menjawab ya. Tidak bisa menjawab. Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidak bisa menjawab Janganlah ya. engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sudah patah. Sebab itu adalah musuh yang nyata Janganlah bagimu. engkau mengikuti langkah-langkah setan. Mengapa dia mengutuk setan-setan? Ada tidak perintah di dalam Bible untuk jangan mengikuti langkah-langkah setan. Tunjukkan dalilnya, silakan. Saya jawab dengan dalilmu. Saya jawab dengan surat Maryam 83. Di situ dikatakan bahwa dia mengutus setan-setan. Jadi di situ apakah dia tidak bersekutu dengan setan-setan? Yang jelas di situ dikatakan bahwa dia bersekutu. Jadi apa yang kamu katakan itu cuma mulut besar, tidak berilmu, argumenmu sudah dipatahkan. Selesai di situ. Dalam Al-Quran dikatakan di situ ya. Itu pembohong. Di situ dikatakan dia mengutus setan-setan. Setan itu adalah musuh nyata bagimu. Sekarang saya masuk ke pertanyaan kedua. Tolong tunjukkan di dalam Bible ada larangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini pertanyaan kedua. Satu, mana jawabannya? Dua. Tadi sudah dipatahkan. Apalagi kamu?
Apakah Lima. ilmumu cuma segini Suma? 6 7 Sudah dipatahkan, malu dia. Malu dia. 9 10 nggak ada teman-teman, nggak ada jawaban. Malah yang ada di dalam Sudah kitab mereka dipatahkan, Suma. adalah Sudah perintah dipatahkan mengasihi tadi. setan. Mana Perintah dalilnya? mengutus Mana dalilnya? setan-setan. Di situ Kasihilah dikatakan. musuhmu. Musuh mereka itu adalah setan, tetapi diperintahkan untuk mengasihi setan. Ya, Itu jadi fakta. di situ tidak ada ayatnya ya, jelas teman-teman ya, Satu-satunya tidak agama ada di atas alat. muka bumi ini Ya, yang mengutus setan-setan diperintahkan siapa? Yang mengasihi bersekutu dengan setan-setan siapa? hanya Di situ sudah Kristen dikatakan saja. ya. Itu yang Jadi pertama. semua itu Yang diperintahkan kedua, untuk memuliakan setan-setan karena Iblis Allah itu merasuki Yudas. mengutus setan-setan. Di Yudas situ jelas, mempersembahkan Yesus. jelas di situ. Ya. Yesus disalibkan. Bang, Hasil sudah daripada dipatahkan. kerja setan. Turunkan aja Kemudian bawah sini, Bang. Yesusnya disalibkan. Turunkan aja, Bang. Siapa yang menyebabkan Yesus disalib? Sudah dipatahkan. Gak bermutu, gak Dengan bermutu. kerjanya. Gak bermutu, turun. Sudah tidak bisa patah argumenmu. Direkam bang, direkam. Terekam itu bang. Ya, siap. Jadi di situ dia sudah tidak bisa menjawab ketika dia sendiri mengatakan bahwa Allah tidak punya sekutu. Ya kan? Di situ jelas argumen Suma sudah dipatahkan dengan surat Maryam 83 di situ dikatakan bahwa Allah mengutus setan-setan. Apakah di situ? Ya, apakah di situ ketika dia mengutus setan-setan dia tidak bersekutu dengan setan-setan? Jelas di situ dia benar bersekutu dengan setan-setan. Begitu, teman-teman. Dan Suma sendiri tidak bisa menjawab hal itu. Kita pakai argumen yang dia pakai. Kita pakai kata-kata yang dia pakai. Kan begitu, Bang. Ketika dia mengatakan Betul. oh, saya cuma diam, saya dengar dia apa yang dia berkata. Saya pakai argumennya dia. Kan begitu, Bang. Nah, jelas di Bang situ ya. Sedikit, terima Ya. kasih. Kita menaikkan siapa, Bang? Terserah, Bang. Terserah. Yang penting jangan gaduh. Nah, Oke. yang minta mau naik silakan. Kita sikat dia. Kita naikkan ya. Kita naikkan Silakan. ya bang. Sabar ya bang. Ya. Kita Muhammad Hilal. Nggak apa-apa ya bang. Siap, Muhammad siap, Bang. Hilal. Siap, Bang. Siap, Bang. Siap. Abang siap buka data ya. Iya, saya siap buka data. Oke. Iya. Oke, jadi semua sudah Ada dulu ya, jangan terlalu banyak Oke, ya. iya jangan banyak. Semua sudah dipatahkan ya. Sekarang apa? Iya. Kamu mau apa? Mau ditanya apa? Bertanya. Jadi teman-teman ya, semua sudah dipatahkan argumennya ya. Ya. Semua aja putus, apalagi kamu lari kamu ya. Lari dia bang. Lari dia. Lari terbirit-birit. Kita Ya. ambil satu orang lagi. Ya. Kita terima Jadi dulu teman-teman, ketua. yang mereka Ketua. besar-besarkan telah putus ya. Oke, jadi sudah putus dengan argumennya sendiri ya. Oke, bagaimana ketua? Si ketua. Nah, Halo ketua. ya, halo ketua, Ya. bagaimana? Apa menurut kamu dari argumen semua yang sudah diputuskan argumennya itu? Bagaimana menurut kamu? Atau kamu mau ditanya sama kita? Ya diskusinya nggak edukatif, saling bicara jadi nggak bisa kita ambil. Oh sudah selesai. Ketika dia mengatakan bahwa Allah tidak Nggak bisa, bersekutu, jadi saya semuanya Nah, semestinya host kasih kesempatan. tidak bisa, dia tidak Cuma bisa itu untuk nggak diberikan bisa kesempatan. diberhentikan. Apa Bukan apa berdasarkan yang kita fakta, tanyakan karena ini kan itu berdasarkan tidak bisa. informasi. Apa yang dia tanya kita sudah jawab dan apa yang kita bertanya kepada dia Dari tidak bisa menjawab jawabannya itu ya. menimbulkan Tidak bisa ya. pertanyaan lagi yang Tidak bisa dijawab, ya. jangan Tidak bisa. saling adu volume suara. Nah, ya, tidak jadi sudah berisik. clear dia. Tapi clear dia ya. Selesai di situ clear semua clear. Ya, Bang masih- Muhammad, silakan ya, tanya kita Pak dari Ketua bawah ini. pendengar ya masih belum puas. Jadi ya. Oke, yang jadi itu kamu adalah- mau ditanya apa bertanya? Saya tanya kamu sedikit boleh? Saya tanya juga nggak mau ditanya lah karena nggak situasi udah nggak kondusif. Oke, saya tanya kamu. Bisa nggak saya tanya kamu? Nggak usah saya Kamu? nggak usah ditanya. Ya sudah, kamu turun aja. Turun. Ya sudah kamu turun kamu banyak bicara kamu turun. Turun. Rumah aja Turun. patah apalagi kamu. Apalagi kamu. Sebentar ya bang. Kita cari satu lagi ya. Ya, jadi Ini ada clear di yang situ. antri. Ah, Dua sambo kita masuk angkat ya. Namanya tak dua sambo. Oke, ini dulu Oke. satu-satu. Satu-satu Jangan ya. banyak yang biar nggak berisik. ya, dan nggak berisik. Oke. Biar Ya, nggak bagaimana? berisik. Ya. Sambo, Nah, bagaimana? Tanya dulu Bang, masih- kita sama Kristen. ya. Oke, sebentar bang, bentar ya bang. Kita hari ini menang bang. Ya. Patah dia. Ya. Ini lama betul di sinyalnya dia ini muter-muter terus. Halo. Jadi Halo. yang dibawa kamu ketika kamu bertahankan dengan tentang Suma, di situ jelas ya, Suma sudah dipatahkan argumennya di sini ya. Itu Iya, ya. patah Habis dia dia ya. argumennya. Ah, Habis ya. jadi selesai Ini dia. Bang apa ini nih? Nggak muter-muter terus ini. Oh. Gimana nih? Ya, Namanya kalau dia halo bisa tidak ada jawaban turun kembang biar yang lain dibawa cepat naik. ini. Oke. Biar kita ada. Ya, kita naikkan satu orang lagi ya. Bentar. Iya. Pengki. Oke, Pengki. Oke. Ya, Pengki. Oke, Bengki. Bagaimana? Saya bertanya boleh Bengki? Kamu tanya dulu Bang, Islam atau Kristen? Halo Bang Pengki. Bang Pengki, Islam atau Kristen Bang? Kasihilah musuhmu. Nah, yang dimaksud Bang Pengki, jangan Udah pertanyaan ya. dulu Bang. Iya, Abang iya, Kristen iya. apa Islam? Islam. Oke, saya Oke. bertanya boleh?
Silakan. Oke, saya bertanya. Kita buka. Oke, Bang ya. Kita buka. Abang bisa buka, host bisa buka surat 70. Surat 70 bisa, tapi saya ya baca dari sini aja Bang ya. Iya, ada apa-apa. Surat 70. Surat 70. Oke, sebentar ya. 70. Al-Ma'arij. Ayat berapa Bang? Ayat 4, Bang. Ayat 4. Ayat 1 sampai dengan 4, Bang. 1 sampai dengan 4. Oke. Ya, saya baca dari ayat 1 ya. Oke. Seseorang dengan nada mengejek meminta dalam kurung didatangkan azab yang pasti akan terjadi. Ayat 2, bagi orang-orang kafir tidak seorang pun yang dapat menolak azab. Ayat 3, dari Allah pemilik tempat-tempat untuk naik para malaikat dan ruh dalam kurung Jibril naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Oke, seperti itu Bang. Oke. Saya tanya sama Abang, pada umur berapakah Muhammad mendapatkan wahyu? Nabi Muhammad mendapat wahyu ketika berumur genap 40 tahun. Oke, itu wahyu yang pertama ketika Jibril turun dan naik menghadap Allah. Sekarang saya tanya, pada umur berapakah wahyu kedua itu diturunkan? Muhammad sudah berumur berapa? Ketika menjadi rasul pertama itu, yang kami tahu itu hanya wahyu pertama saja. Wahyu kedua. Oh, begitu. Jangan berbohong. Wahyu yang diturunkan pertama itu dia berumur 40 tahun. Wahyu yang pertanyaan saya, wahyu yang kedua berumur berapakah dia? Sedangkan di dalam Al-Ma'arij nomor 4 di situ dikatakan bahwa Jibril itu, malaikat dan Jibril itu naik ketemu dengan Allah dalam sehari sama dengan kadarnya 50.000 tahun kepada manusia. Umur berapakah Muhammad ketika turun menerima wahyu kedua? Waktu di dunia ini, waktu kita manusia berbeda dengan waktu yang Jibril sampaikan ketika mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Iya, di situ dikatakan berbeda. Satu hari bagi malaikat, nah itu sekadarnya itu sama dengan 50.000 tahun kepada kadar manusia. Yang saya tanyakan, ketika wahyu kedua dia berumur berapa tahun? Kita sebagai muslim tidak perlu mengetahui. Aduh, sudah turun. Turun kamu. Tidak bisa. Turun kamu. Nggak berbutuh kamu tahu ya. Ya. Si Juma mau naik lagi, kita turun lagi. Tidak usah Bang, sudah patah Bang. Sudah patah argumennya sudah patah itu. Ya sudah ya. Tidak bisa Dan tidak bisa dia mau mulut besar di sini sudah patah Bang. Dahlah kamu tendang aja dah Bapak, sudah patah di situ semua ya. Clear ya. Dan tidak bisa jawab dah. Ifat kita angkat ya, Ifat. Naik jawab pertanyaan saya itu. Ifat. Iya. Oke. Halo Bang Ifat. Halo, siang. Selamat siang. Islam atau Kristen? Muslim. Oke. Abang dengar baik-baik ya pertanyaan saya Bang ya. Di dalam aku cuma mau menghimbau aja, ini muslim turun aja, sepiin aja ini. Sudah turun kamu turun. Botol. Jadi di sore hari ini saya mau katakan di sore hari ini selesai clear, mulai dari semua anak-anak buahnya semua patah argumennya, tidak bisa menjawab semua di room ini ya. Si Rahman Bang, kita terima Rahman ya. Naik Bang, naik. Rahman. Naik, jangan ngerocos di sini ya. Ya, Rahman. Oke, tanya dulu Bang. Bang, Muslim apa Kristen? Islam apa Kristen? Muslim. Oke, Muslim kan. Kamu kok merah itu Bang? Dengar baik-baik pertanyaan saya Rahman. Dengar baik-baik Rahman pertanyaan saya dengan baik-baik. Di dalam surat Al-Ma'arij nomor 4 di situ dikatakan malaikat itu naik ke atas bertemu dengan Allah satu hari sama dengan kadar itu 50.000 tahun. Dengar baik-baik pertanyaannya. Ketika wahyu pertama Muhammad berumur 40 tahun, wahyu yang kedua dia berumur berapa tahun? Silakan jawab. Gini Bang, saya mau meneruskan tentang persekutuan itu yang aduh, kamu tidak bisa jawab. Turun kamu, hus turun kamu. Sudah patah ya mereka ini ya. Tidak bisa jawab dia. Kita terima Juma aja sekali lagi Bang, siapa tahu dia udah waras. Ya, kita terima. Suruh dia jawab pertanyaan ini. Ya, oke. Ya, nih. Dah. Hanya dia kayaknya yang bisa jawab itu. Oke, tenang, jangan kejar-kejar. Pasukan ya. Jadi yang pertama sudah patah ya, ketika itu sudah tidak bisa menjawab. Oke. Saya bertanya, diam kamu. Diam, tenang, diam kamu. Oke. Di dalam surat Al-Ma'arij di situ dikatakan
Surat 70 QS 70. Mari itu. Ya, terus. Tenanglah kamu. Jangan guncang kau Juma. Dengar Wahyu yang pertama dia berumur 40 tahun. Wahyu yang kedua di situ dikatakan dia berumur berapa tahun? Silakan. Oke, habis ini saya balik bertanya, boleh kan? Silakan kamu bertanya dulu, jawab dulu. Jangan kamu. Tenang. Saya akan jawab ini, tapi setelahnya saya bertanya, boleh? Kondisif ya. Tenang. Iya, saya jawab kamu ini. kondisif. Tapi setelahnya kamu sudah kondisif. jawab pertanyaan saya, boleh? Banyak mulut ya. Banyak mulut ini. Yang hibur diri ini banyak mulut ini. Banyak mulut saya ini. jawab pertanyaanmu, setelah itu saya bertanya. Jawab kamu jawab, boleh? Jawab kamu jawab. Ya, jawab dulu. Habis ini saya bertanya dan kamu jawab, boleh? Kamu jawab dulu lah. Kenapa kita? Kenapa sih orang ini? Jangan ketakutan. Kenapa sih? Kamu bertanya. Kenapa sih? Kenapa? Saya tanya setelah kenapa? saya selesai menjawab. Kamu kenapa? Saya balik bertanya. Kamu kenapa? Boleh nggak? Jawab dulu. Tenanglah. Jadi jangan kejar-kejar di sini. Habis saya jawab, saya bertanya kepada kamu, boleh? Kasih turun, gak ada guna. Kasih turun, bos. Ketakutan. Bukan ketakutan. Tidak ada yang takut dengan kamu. Aku takut sama Sunan. Tuhan, aku takutan sama Bang Sunan. Tuhan. Kamu kalau bisa menjawab pertanyaan saya setelah saya menjawab, saya akan ladeni Anda. Biarkan dia, kita kasih waktu. Tapi habis ini saya bertanya dan kau jawab, boleh? Bukan kau. Ini si mundur. Saya jawab. Saya jawab. Ya, kamu jawab ya pertanyaan saya. Oke, sip. Silakan. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'arij itu tidak sedang membahas tentang waktu ukuran Nabi Muhammad. Ini berbicara mengenai tataran malaikat. Goblok kamu. Hei, ta'arujul malaika. Ini malaikat yang dibahas. Goblok kamu. Bukan Sekarang Nabi Muhammad. yang turunkan wahyu itu siapa sekarang? Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Goblok kamu. Ta'arujul malaika ruhu ilaihi fi yaumi kana yang naik ke surga mengambilkan wahyu siapa? Goblok kamu. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Itu urusan malaikat. Urusan malaikat. Sekarang yang mengutus malaikat itu bukan malaikat, tapi mengutus malaikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sudah selesai ya? Jadi sudah patah ya? Tidak bisa menjawab ya? Tidak bisa dijawab ya? Ukuran untuk yang malaikat saya tanya, bukan ukuran berapa untuk umurnya Nabi Muhammad dia sallallahu alaihi ketika wasallam. dia mendapatkan wahyu kedua? Oke, tidak ada ya? Sekarang Oke. pertanyaan saya. Tidak ada Dengarkan dijawab. pertanyaan saya. Tidak ada dijawab ya? Dengarkan pertanyaan saya. Belum jawab kamu? Tidak dijawab. Yang saya tanya, berapa umurnya dia? Jangan menangis. Kamu yang menangis. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Dalam 2 Petrus Gimana? 3, di dalam Mana 2 jawabnya? Petrus 3 nomor 8. Mana yang di situ saya dikatakan tanya? sehari bagi Berapa Tuhan umur? sama dengan Berapa 1000 umur? tahun Hei, bagi hei. manusia. Pertanyaan Berapa saya. umur? Dengarkan. Pertanyaan saya, dengarkan. Berapa umur? Jibril datang kepada Zakaria. Tertulis di dalam kitabmu sendiri, dalam kitab Lukas. Oke. Kemudian Jibril juga kamu belum datang menjawab. kepada Maria. Turun, tidak bisa jawab, host. Turunkan, host. Pertanyaan saya. Turunkan, host, tidak bisa menjawab. Tahun antara Zakaria Turunkan, dengan host. Maria. Turunkan, tidak bisa menjawab, host. Turunkan, host. Tidak bisa menjawab. Pertanyaannya mematikan. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Tidak bisa jawab dia, 3 nomor 8. Hei, dia tidak bisa jawab. 2 Petrus 3 nomor 8, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Ketika Tuhan mengutus Gabriel kepada Zakaria di dalam Lukas 1, lalu Gabriel terangkat ke langit, habis itu turun lagi kembali ke bumi menghadap kepada Maria. Pertanyaan saya, berapa jarak tahun antara Zakaria kepada Maria mamanya Yesus? Tidak bisa menjawab, bos. 1. Bagaimana, bos? Tidak bisa menjawab dia. Turunkan, tidak bisa menjawab. Turunkan, tidak bisa menjawab. Berisik, tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Ini Pak, kita jadikan si Jahit. Iya, aduh. Jahit. Tidak bisa menjawab. Kamu memang kesalahan, aduh. Ya, silakan. Tidak bisa menjawab. Oke. Tidak bisa menjawab semua. Halo. Katanya. Halo Jahit, itu Islam. Oke. Betulin dulu lah, kamu punya mic itu, telinganya sakit kita ini. Sorry. Iya, betul. Betulin dulu. Oke, sudah ya.
Zuma nak jawab, kau nak bercakap. Macam mana nak dapat jawapan? Bodoh. Ya, turun. Ya beginilah kelakuan mereka. Ya, model-model ya. Sama seperti apa yang mereka turunkan, Bos. Kalau sudah gitu turunkan. Apa? Macam mana dia nak jawab? Turunkan, Bos. Ya, begitulah. Ngomongnya sudah apa sudah kesetanan. Umat yang mengikuti. Aduh, orang sudah jelas. Andi Azlan. Coba. Ada ilmu kan nih Andi Azlan ini? Oke. Ya, Andi Azlan. Halo Bang Andi Azlan. Iya, halo. Selamat sore, Islam atau Kristen? Islam. Oke. Dengar pertanyaan saya Ini saya mau baik-baik. bilang ini mundur dikit ini nyerocok saja nggak jelas apa. Kamu dengar baik-baik. Oke, kamu dengar baik-baik. Oke, kamu dengar baik-baik. Jangan bawa kelakuan Muhammad ke sini. Jangan bawa kelakuan Muhammad ke sini ya. Itu kelakuan Muhammadmu itu yang kayak gitu ya. Iya, itu kelakuan Muhammad. Pertanyaan Bang mundur itu kelakuan Muhammad begitu. Itu kelakuan yang nabimu itu ya, Muhammad gitu ya, seperti itu ya. Dia tidak mungkin menjawab, bro. Turunkan aja, cari yang bisa menjawab, bro. Tidak mungkin naik cuma maki-maki ya, turunkan aja host naik maki-maki gunanya apa? Gak ada ilmu. Suma aja nggak ada ilmu, apalagi mereka ini. Jelas ya. Suma sudah selesai ya, sudah selesai. Dua pertanyaan kita kepada Suma, yang jelas Suma tidak bisa menjawab. Katanya Ustadz, katanya bisa segala berhadapan dengan kita aja yang pemula ini aja tidak bisa menjawab ya. Oke. Mata Elang gimana Bang? Kita terima Mata Elang? Terima Bang, terima ya. Jelas di situ ya. Saya mau katakan buat yang di bawah bahwa yang paling terpintar kalian punya Ustadz itu yang paling terpintar di dalam apologet ini aja patah hari ini tanggal berapa? Sudah selesai patah ya. Sudah tidak bisa menjawab patah ya. Selesai dia. Nah, sudah patah. Win. Enggak semua win. Aduh, memang. Aduh, patah memang. Jadi sudah tidak bisa menjawab mereka ya. Host masih ini? Host, cek. Masih monitor host? Cek. Jadi sudah selesai ya, teman-teman. Semua diberikan 2 pertanyaan, tidak bisa menjawab, malah lari kemana-mana ya. Jawabannya lari kemana-mana ya. 2 pertanyaan, tidak bisa menjawab, larinya kemana-mana. Orang kalau apologet, saya katakan apologet. Ketika ditanya, kamu harus bisa menjelaskan, harus bisa menjawab. Baru kamu memberikan pertanyaan lain kepada orang lain. Begitu ditanya umur, jawabnya kemana-mana. Bagaimana sih? Jadi itu sudah selesai ya teman-teman ya. Bahwa Suma duduk di sebelah meja dan nangis-nangis ketika menerima pertanyaan dari saya itu ya. Selesai 2 pertanyaan saya itu. Yang pertama-tama, ketika dia sendiri bernarasi bahwa Allah itu tidak bersekutu dengan siapapun. Ya, di situ jelas saya memberikan pertanyaan kepada dia. Saya mengikuti narasinya dia. Ketika dia mengatakan seperti itu, saya cuma mengikuti narasinya dia, dan dia tidak bisa menjawabnya kemana-mana. Saya cuma bertanya, bagaimana kalau kamu mengatakan bahwa Allah itu tidak bersekutu? Pertanyaan saya di dalam surat Maryam ayat 83, di situ jelas dikatakan bahwa Allah itu dia mengutus setan-setan. Ketika dia mengutus setan-setan itu, apakah dia tidak bersekutu dengan setan-setan itu? Jelas di situ teman-teman. Semua sudah patah argumennya. Jawabnya lari kemana-mana. Begini begono. Lari ditanya Quran, jawabnya Alkitab. Bagaimana mungkin? Ditanya kitabnya, malah jawab di Alkitab. Bagaimana? Berarti dia bukan termasuk seorang apologet yang memberikan pemahaman ke teman-teman dari bawah. Jadi supaya kalian tahu bahwa sore ini sudah dipatahkan segala argumen daripada Suma ya, clear di situ. Jadi sudah clear di situ teman-teman ya. Ada rekamannya dan saya akan putar rekamannya bahwa Suma tidak bisa menjawab
pertanyaan kami. Ketika bertanya tentang kitab dia menjawab di dalam Alkitab. Kan bodoh. Aduh, kasihan semua sore-sore ini ya. Jadi ya, udah selesai semua ya. Otaknya itu sudah mundur semua. Di otak kamu itu sudah nama seperti saya ini loh. Mundur. Clear ya. Aduh. Host, kasih monitor host. Host, kasih monitor host. Cek. Sudah clear ya host ya. Jadi di situ jelas ya. Sore ini kita sudah win ya sore ini ya. Kita hancurkan semua ya hari ini ya. Jadi begitu. Sudah selesai semua. Aduh. Host monitor host. Host monitor. Oke, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah mendengarkan serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi yang sangat seru dan juga menarik antara apologet Kristen, seorang pemuda yang sangat cerdas, dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma. Dan kita melihat bagaimana ketika Ustadz Tsuma terlalu banyak membahas tentang kekristenan, terlalu banyak membahas tentang Alkitab dan Yesus Kristus, sampai pada akhirnya dia sendiri lupa dengan ajarannya sendiri. Mengapa demikian? Kita bisa melihat ketika seorang pemuda Kristen ini bertanya tentang kitabnya Ustadz Tsuma. Ustadz Tsuma dibuat kewalahan untuk menjawab pertanyaan dari seorang apologet Kristen ini mengenai kitab dan iman keyakinan dari Ustadz Tsuma itu sendiri. Dan bahkan Ustadz Tsuma mencoba untuk premis lagi, mengalihkan pembahasan untuk kembali lagi membahas Alkitab. Karena dia sadar dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari seorang pemuda Kristen yang mungkin itu sangat simpel untuk dijawab karena itu berkaitan dengan iman dan juga kitab dari Ustadz Tsuma sendiri. Dan seharusnya Ustadz Tsuma sendiri bisa menjawab surah yang dibacakan oleh seorang apologet Kristen. Dan juga Ustadz Tsuma kalau dia seandainya mengerti dan memahami tentang ayat yang dibacakan oleh teman apologet Kristen ini, seharusnya dia bisa menjelaskan dengan baik sehingga teman-teman yang menantikan jawaban dari Ustadz Tsuma ini bisa mendapatkan jawaban yang valid dan bisa juga merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz Tsuma sendiri. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana seorang pemuda Kristen ini sangat tidak puas dengan jawaban dari Ustadz Tsuma sendiri, karena Ustadz Tsuma sendiri tidak mengerti dan memahami tentang kitab yang dipertanyakan oleh seorang apologet Kristen tadi. Dan malahan Ustadz Tsuma lagi-lagi kembali mengalihkan pembahasan karena sudah tidak sanggup dan mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan dia mau kembali membahas tentang atau mengalihkan untuk membahas Alkitab. Emang ada apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga kenapa harus lagi-lagi membahas tentang Alkitab dan Yesus Kristus? Emang kenapa kalau kita juga mau mencari tahu tentang apa yang sama seperti dipertanyakan oleh teman pemuda cerdas tadi, seorang apologet Kristen kepada Ustadz Tsuma? Karena itu kan berkaitan dengan kitabnya Ustadz Tsuma sendiri, dan itu juga yang diimani dan diyakini oleh Ustadz Tsuma sendiri. Mengapa harus premis untuk kembali membahas Alkitab seperti itu? Kalau saya melihat seorang pemuda Kristen ini, dia sangat tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz Tsuma, dan malah dia mengakui keterbatasan dari seorang pemuda Kristen ini kepada Ustadz Tsuma, karena dia hanya ingin mengetahui, butuh penjelasan dari Ustadz Tsuma. Karena Ustadz Tsuma ini kan kerap kali mengatakan bahwa kita penyembah manusia, orang Kristen ini penyembah manusia, penyembah Paulus lah, Tuhan ada banyak lah, 3 seperti itu dan lain hal. Ketika seorang pemuda Kristen ini bertanya tentang hadis yang diimani oleh Ustadz Tsuma ini,
yang dimana juga situ dikatakan Allah memuji Tuhan seperti itu. Ini kan juga menjadi pertanyaan yang sangat sebenarnya simpel untuk dijawab oleh Ustadz Suma ya, kalau seandainya dia mengerti dan memahami akan apa yang disampaikan atau apa yang dipertanyakan oleh teman para apologet Kristen ini. Tapi sama seperti apa yang disampaikan oleh teman apologet Kristen ini, ya kami juga menanti jawaban dan penjelasan yang baiklah dari Ustadz Suma mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh teman apologet Kristen ini. Oke teman-teman, kiranya ini juga menjadi bahan pembelajaran kita semua, siapapun kita. Ketika orang lain mempertanyakan tentang iman kita harus bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan mereka dan pastinya di hadapan Tuhan. Dan apalagi itu kalau berkaitan dengan Alkitab yang kita percayai, kita juga harus bisa menjelaskan itu kepada mereka supaya mereka juga boleh mendapatkan pemahaman yang baik benar tentang isi Alkitab, supaya tidak ada lagi orang yang mengusik-musik bahkan mengkuliti ayat Alkitab hanya untuk menjadi sarana menyerang iman kekristenan. Oke teman-teman, kiranya video ini, kiranya debat ini boleh menjadi suatu bahan juga pembelajaran untuk kita semua, untuk kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam iman kita, di dalam kasih kita, di dalam kita menjalin hubungan yang lebih lagi dekat kepada Tuhan kita, supaya kita semakin hari semakin diperbaharui, diperlengkapi, dan menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan mungkin ini sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.